Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nur Fitri Melinia dari Prodi PGSD semester 6 kelas 6B dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sartika dari Prodi PGSD 6B. Perkenalkan, nama saya Redini Arianti dari Prodi PGSD kelas 6B. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian, supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu ada prinsip fundamental atau dasar yang disebut setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seseorang. Supervisor harus berdasar atau berlandaskan suatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Yang kedua, prinsip praktis, yaitu sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antar staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin D, yaitu fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen, terdapat 5 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Dan yang terakhir, ada memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang selanjutnya, jenis-jenis supervisi. Yang pertama ada supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan. Pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor pendidikan. Supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor. Supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang
dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Yang F yaitu ada objek supervisi. Adapun objek dari supervisi pendidikan terbagi menjadi dua bagian, yakni pembinaan personil dan pembinaan non-personil. Yang pertama yaitu ada pembinaan personil terdiri dari kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan peserta didik. Yang kedua yaitu ada pembinaan non-personil. Pembinaan non-personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada poin G, langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Yang kedua, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Dan yang keempat, diskusi memberikan umpan balik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.